Hey, what's up everybody? Balik lagi dengan Michael Justin di Suka-Suka Gue Coffee Channel. Di episode ini kita akan bikin minuman alkoholik. Jadi kalau yang nggak minum ya nonton aja lah ya. Oke, jadi kita punya beberapa bahan. Tapi intinya kita akan bikin semacam espresso martini tapi yang di clarify. Nah, jadi nanti kita akan menggunakan teknik milk wash atau milk clarification, itu dimana kita akan menggunakan susu untuk mengsaring beberapa minuman-minuman yang ada di depan ini sehingga warnanya jadi clear, terus juga rasanya jadi secara mouthfeel lebih bulat karena ada protein dari susu, terus juga impurity atau sedimen-sedimen yang biasanya ada di ingredients itu akan tersaring semuanya. Oke, jadi ada beberapa bahan yang kita akan gunakan. Yang pertama adalah sirup rasa lychee dari 1883 Maison Rutang. Terus ada Capticus, Local Pride Capticus. Habis itu ada apa nih? Liquor 43 Baristo, coffee liquor. Terus ada Frangelico. Frangelico itu apa ya? Dia noisette. Jadi noisette itu hazelnut liquor, tapi menurut gue sih rasanya lebih mirip almond dibanding hazelnut. Terus kita ada saline solution 1:5, garam Himalayan pink salt dan air. Ada foamy, mungkin dibutuhin, mungkin nggak, kita lihat ntar pakai apa nggak. Foamy adalah vegan foamer. Terus ada 10% citric acid, jadi citric acid yang kadarnya 10%. Jadi kalau misalnya kita pakai 10 gram citric acid, tambahin airnya 100 gram, jadilah 10% citric acid. Kalau ini gunanya untuk clarification nanti, bisa pakai citric acid, bisa pakai lemon atau orange, apa lime, tapi rasionya agak harus diganti-ganti. Kita di SSG lebih suka pakai citric acid karena lebih terkontrol, lebih konsisten, dan rasanya pun nggak se-bright kalau pakai buah citrus. Jadi kita pakai itu. Lalu ada susu segar. Enggak sih, yang ini fresh milk. Yang ini baru susu segar. Hehe. ada fresh milk diamond. Itu nanti yang akan kita pakai untuk mengclarify si liquid kita. Oke, kita butuh scale karena ini lumayan harus accurate kayak baking gitu. Nah, si clarification ini biasanya membutuhkan sekitar 10% acid dari total liquid yang kita mau gunakan. Maksudnya gimana? Misalnya kita mau mengclarify 150 mili atau gram liquid. Si citric acid yang 10% ini kita masukkan 15 gram. Gitu ya. Kalau kita 200, ya dia 20 gram. Itu agak bisa beda-beda tergantung kita mau seasam apa. Kadang-kadang 5% pun udah oke, kadang-kadang harus butuh 10%. Untuk resep kali ini kita mau buatnya 10%, tapi ada beberapa resep lain yang kita buat di 5% juga. Itu kalian trial and error aja. Oke, jadi biasanya yang kita mau lakukan itu biar aman, kan kalau alkohol ini lumayan mahal gitu ya. Kita biasanya masukkan citric acidnya dulu ke dalam decanter, apa mixing glass atau apa kayak gini, supaya kalau kita kelebihan itu nggak buang-buang ingredients yang mahal. Gitu ya. Jadi kita akan masukkan 50, ininya 30. Jadi akan ada 180 gram liquid, berarti kita akan masukkan 18 gram citric acid. Kelebihan dikit, kita bisa kurangin setengah gram. Oke. Kemudian kita masukkan saline solution. Saline solution ini gunanya untuk mengregulasi acidity, bitterness, dan sweetness. Dia lebih balance. Nah, si saline solution ini
kita mau pakai 1 gram per 100 gram liquid. Jadi karena kita ada 180, kita mau masukin 1,8. Oke, baru kita masukkan ingredients kita. Kalau mau bisa di separate container biar sangat accurate gitu ya. Kita masukkan 50 gram Frangelico. Frangelico ini biasanya kalau di bar-bar apa restoran dia ada di menu digestive. Jadi kalau Italian culture itu digestive itu diminumnya setelah dinner untuk membantu digestion atau pencernaan. Jadi biasanya dibuat dari herbal, dari nuts yang biasanya kita kalau dimakan itu bisa membantu pencernaan. Ini dijadiin alkohol biar kalau orang-orang yang suka minum mau sok-sokan sehat bisalah pura-pura sehat minum digestif. Habis itu si Barista itu di Jakarta Selatan ya adanya. Itu Barito. Habis itu kita masukin cap tikus. juga. Habis itu kita masukkan sirup leci biar agak-agak lucu dikit rasanya, nggak cuman kopi-kopian kenceng-kencengan doang. Ininya kita masukkan 30. Oke. Kita satukan asid kita. Taruh di samping, ini kita bilas. Oke. Habis itu di kontainer yang terpisah kita muat yang mana ya? Mungkin yang ini. Kita masukkan jumlah liquid yang sama, itu pakai susu. Jadi ada 198 gram susu yang akan kita masukkan ke dalam decanter ini. Nah, yang akan kita gunakan, caranya adalah kita mau masukin ini ke dalam susunya. Beda orang, beda teknik, tapi kalau kita lebih suka liquid masukin ke susu, karena menurut kita itu nanti klarifikasinya bisa lebih clear. Ada orang yang susu dimasukin ke liquid, kalau lihat mungkin Agnieszka kemarin di World Coffee and Good Spirits, dia susu masuk liquid. Dia jadi world champion, gue bukan world champion, ya mungkin mesti dengerin Agnieszka. But kalau kita lebih suka ini masuk ke susu, oke? Masukinnya pelan-pelan. Dan yang akan terjadi adalah si fat dan mineral-mineral dan nutrisi-nutrisi yang ada di susu ini, karena pH-nya berbeda jauh dengan yang kita tuang, si liquid ini yang ada asidnya, dia akan menggumpal atau curdling gitu ya. Nah, si curdling ini akan memisahkan protein-protein dari susu seperti whey dan casein dan teman-temannya itu terpisah, sehingga nanti waktu kita saring dia akan menjadi clear. Tuh. Ini idealnya kita biarkan setengah jam sampai curdlingnya itu udah lebih set, atau kalau mau agak lebih cepat bisa diaduk perlahan-lahan, jangan terlalu agitasinya, jangan terlalu heboh. Karena kita sebenarnya butuh si gumpalan itu untuk mengsaring liquid kita gitu ya. Jadi kalau lihat di sini lumayan kayak tahu gitu. Ini yang kita mau. Oke. Bisa kita ambil decanter satu lagi. Seperti ini.
ambil V60 dan coffee filter. Yang ini kebetulan kita pakainya no brand karena dia bahannya itu nylon bukan kertas. In our experience, di pengalaman kita, si no brand ini mengsaring dengan sangat cepat dan sangat clear. Jadi shout out to no brand. Ini nggak dibayar sama no brand. Kita bukan brand ambasadornya Hero, tapi beneran kita sering pakai untuk clarify karena jauh lebih cepat dibandingkan kalau pakai clipper. Oke, jadi kalau kalian lihat itu dia udah almost instant, langsung turun beberapa yang putih. Ini kalau kalian bikin resepnya lumayan gede, ada baiknya ini dimasukkan ke kulkas waktu nunggu saringannya selesai. Karena kalau enggak dia namanya dairy takutnya spoil atau apa gitu ya. Ya, kurang gede. Oke, jadi biasanya proses ini akan memakan waktu sekitar 15-an menit gitu ya. 15-an menit untuk ukuran segini. Kalau mau lebih banyak ya pastinya lebih lama. Terus kalau kalian mau clear banget, bisa sekali lagi disaring di atasnya si kernel atau si gumpalan yang udah ada. Jadi si gumpalan ini akan menyaring impuritiesnya lagi gitu. Tapi biasa sih kalau kita sekali aja udah oke karena ya warnanya udah lumayan clear gitu kan. Tapi rasanya rasa kopi, lychee, dan teman-temannya. Oke, in the meantime kita mau siapin minuman ini. Kita akan shake nanti. Jadi salah satu keunggulan dari minuman yang di Milk Wash, di Milk Clarify itu dia mempunyai kandungan protein di bawah situ gitu ya. Jadi kalau untuk minuman-minuman yang di shake atau minuman-minuman yang di throw, itu dia bakal volumenya bertambah karena kita menginkorporasi udara ke dalam protein, itu dia akan terjadi foam. Jadi kita akan shake biar bagus. Jadi kita akan pakai shaker yang ini. Terus untuk insurance policy, kita akan kasih foamy sedikit supaya terjadi foam yang beneran juga gitu. Jadi kita bantu. Dan kalau pakai foamy ini biasanya foamnya mau biarin setengah jam, dibiarin sejam, bakal stay di situ terus. Jadi masih oke gitu ya. Jadi kita udah seperempat jalan. Jadi nanti kita udah dipisahin. Yang bagian ini biasanya kalau mau lebih clear bisa dimasukin lagi ke si tahu ini. Ntar dia di bawahnya bisa lebih clear lagi. Tapi untuk purpose ini dan karena gue males lama-lama menunggu, jadi kita akan pakai ini dulu. Ntar kalau ada sisa baru kita masukin. Oke. Ambil shaker. Habis itu kita masukin, tergantung gelasnya sih. Kali ini kita masukinnya 120 aja. 120 ml. Pas. Oke, nggak nyampe 120, jadi 100 aja. Oke, kita akan kasih foamy biar aman. Biasanya foamy itu pakainya sekitar 1-2 drop untuk per serving of drinks gitu ya. Jadi kalau satu serve drink itu biasanya sekitar 100-150. Tapi kita sih pernah nyoba juga sampai lumayan banyak dropnya. Cuman makin banyak dropnya rasanya agak berubah juga. Jadi untuk ini kayaknya 3 aja cukup, nggak usah banyak-banyak. Habis itu kita akan masukkan es batu. Semakin besar semakin baik. Kalau kebesaran nggak muat. Tutupnya mana nih? Oh, ini dia. Oke. Di shake, pastikan waktu shake kita mengkatapult ketapel si shakernya supaya terjadi
aerasi untuk bikin si foamnya gitu ya. Oke, bikin sampai icy. Kalau icy berarti dia temperaturnya berubah, viscosity-nya juga berubah, rasanya lebih mantap. Ambil gelas yang udah di chill. Gelasnya santai dia, soalnya chill. Oke. Ambil double strain. Oke, terus kita garnish menggunakan biji-biji kopi pilihan. Biar seperti tradisional espresso martini, tapi nggak tradisional banget gitu ya. Oke, there you go, clarified martini menggunakan 1883 Maison Routang, lychee syrup, Capticus, Baristo 43, Frangelico, foamy, citric acid, saline solution, susu segar diamond, dan fresh milk diamond. Oke, I'll see you in the next episode. Kalau ada mau tanya-tanya tentang clarification, resep, whatever, bisa tanya di kolom komentar di bawah ini. See ya, bye-bye.